Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 10 akan mempresentasikan final project dari mata kuliah Sistem Kontrol Manufaktur dengan topik simulasi hoist crane. Next. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Randy Agustian dengan NIM 27, Khairul Umam dengan NIM 28, saya sendiri Devina Fatma Biarni dengan NIM 32, dan Anggun Tri Asmoro dengan NIM 36. Next. Ya, untuk hoist crane. Misalnya dalam contoh kasus pada industri, terdapat kesulitan dalam penataan barang atau produksi yang berukuran besar atau berat, maka salah satu cara mengatasi kesulitan tersebut adalah dengan menggunakan kren. Untuk kren sendiri adalah peralatan yang digunakan untuk memindahkan muatan dengan cara mengangkat muatan secara vertikal, menahannya apabila diperlukan, dan menurunkan muatan ke tempat yang telah ditentukan. Pembahasan presentasi pada kali ini yang pertama adalah konfigurasi sistem, yang kedua diagram ladder, yang ketiga HMI atau CX Designer, yang keempat wiring rangkaian, dan yang kelima adalah analisa rangkaian. Next. Ya, pada sistem yang kami buat nanti menggunakan PLC dengan tipe CP1E. Konfigurasi sistem yang kita buat adalah yang pertama dengan inputan. Ada 10 inputan dengan 4 inputan utama, yaitu open lock emergency dan sensor overload. Kemudian 6 inputan sebagai input kendali arah, yaitu arah maju, mundur, kanan, kiri, atas, dan bawah. Untuk outputnya ada 8 output dengan 6 output utama dan 2 output lampu. Kemudian internal relay dengan open dan lock. Kemudian untuk masing-masing address sudah ada di PPT-nya. Selanjutnya, pembahasan diagram ladder akan dibahas oleh rekan kami, yaitu Saudara Umam. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram ladder sebuah hoist crane. Yang pertama yaitu ada push button on, kemudian sensor, kemudian ke keep. Nah, dari lock dikunci dan sensor, terus kemudian menuju ke keep. Push button lock dengan inputan 0,01, kemudian push button on dengan inputan 0,00, terus dilanjutkan ke output lock 6.01. Nah, di sini ada push button emergency dengan inputan 0,02, sensor 0.03, lock dengan 6.01. Next. Kemudian pada lock diteruskan menuju ke sensor, terus sensor ada timer dengan 0,02 second, terus ada outputan dengan lampu merah, kemudian ketika open lampu hijau akan menyala. Kemudian ada rangkaian selanjutnya R open, terus push button mundur, push button maju, push button kanan,
push button kiri, push button atas, push button bawah. Pada kali ini, jika push button mundur ditekan, maka outputan motor mundur akan menyala, akan jalan. Jika push button maju ditekan, outputan motor maju akan berjalan. Apabila ditekan secara bareng-bareng, maka tidak bisa, maka harus ditekannya satu-satu. Terus push button kanan ditekan, terus akan menjalankan motor kanan. Push button kiri ditekan akan menjalankan motor kiri. Push button atas akan menjalankan motor atas. Push button bawah akan menjalankan motor bawah. Next. Untuk HMI atau CX Designer di sini akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Anggun Tri Asmoro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pada ini CX Designer. Pada desainer ini terdiri atas indikator dan kontrol panel. Indikator ada dua, yaitu berwarna hijau dan berwarna merah. Indikator hijau akan menyala jika tombol on ditekan, sedangkan indikator merah akan menyala jika tombol kunci atau emergency ditekan atau pada saat beban overload. Kontrol panel terdiri atas tombol on, tombol kunci, tombol emergency, tombol maju, mundur, kanan, kiri, dan naik turun. Cara kerja HMI ini, jika tombol on ditekan, maka indikator akan menyala hijau, bertanda siap digunakan, dan selanjutnya kontrol panel dapat bekerja. Untuk kunci berfungsi mengunci beban saat kren berjalan ke kanan, ke kiri, atau naik turun. Emergency bekerja sebagai sensor dan indikator beban akan menyala jika overload. Untuk mereset ulang dapat menggunakan tombol on. Next. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Randy. Mas Randy, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Anggun Riasmoro. Saya lanjutkan untuk analisa rangkaian. Yang pertama, jika tombol open crane, maka crane siap dioperasikan. Lalu lampu hijau akan menyala. Yang kedua, jika tombol lock ditekan, maka crane bekerja dan diam di tempat. Lampu indikator merah akan menyala. Tombol lock bisa direset menggunakan tombol open. Yang ketiga, jika tombol emergency ditekan, maka crane berhenti bekerja dan diam di tempat, lalu lampu indikator merah menyala. Tombol emergency bisa direset menggunakan tombol open. Yang keempat, jika sensor berat overload, maka lampu indikator merah berkedip. Crane berhenti bekerja, lalu overload bisa direset menggunakan tombol open. Catatan, jika terjadi beban lebih, maka tombol overload akan on, kecuali bebannya sudah dikurangi.
Jadi meskipun sudah di-reset, tapi beban belum dikurangi, maka tombol overload akan on dan kren tidak bisa dioperasikan. Yang terakhir, tombol operasi maju mundur, kiri kanan, dan atas bawah masing-masing saling mengunci dan hanya bisa dioperasikan salah satu. Jadi tidak bisa keduanya dioperasikan secara bersamaan. Cukup sekian dari presentasi kelompok 10. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.